Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, sahabat Qurani. Channel kali ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan surah Al-Qiyamah, juz 29. Makiyah, banyak surahnya atau banyak ayatnya, ada 40 ayat. Surah Al-Qiyamah. Surah ini dinamakan Al-Qiyamah karena dimulai dengan sumpah Allah dengan hari kiamat, karena keagungan hari itu, pembuktian kejadiannya, dan sanggahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Muddathir. Surah ini berkaitan dengan surah sebelumnya, surah Al-Muddathir, karena mengandung berita tentang akhirat. Pada surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman sembari menjelaskan dasar penyebab tidak adanya mengambil peringatan, yaitu mengenai pengingkaran pada hari kebangkitan. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Surah Al-Muddathir ayat 53. Kemudian dalam surah ini, surah Al-Qiyamah, Allah menyebutkan dalil pembuktian kebangkitan, sifat hari kiamat, kegentingannya dan keadaan-keadaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembukaan kejadian sebelum hari kiamat, yaitu keluarnya ruh dari jasad. Sebelum itu Allah membahas awal mula penciptaan. Kemudian ada 3 keadaan yang disebutkan di dalam surah ini yang berlawanan dengan realita. Surah Al-Qiyamah, sebagaimana surah-surah Makiyah yang lain, perhatikan salah satu pokok agama dan keimanan, yaitu pembuktian adanya kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan, serta hal-hal yang mendahului, yakni kematian dan awal penciptaan. Surah Al-Qiyamah ini dimulai dengan sumpah dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri secara bersamaan untuk membuktikan kebenaran hari kebangkitan dan hari akhir, serta sanggahan kepada orang yang mengingkari kebangkitan jasad. Seperti yang terkandung di surah Al-Qiyamah ayat 1-6. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwanya yang selalu menyesali, yaitu dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Surah Al-Qiyamah 1-6. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana tanda pada hari itu dan mengabarkan kepastian terjadinya. Hari itu benar-benar terjadi dan tidak ada keraguan di dalam. Seperti yang terkandung di surah Al-Qiyamah ayat 7-15. Maka apabila mata terbelalak karena ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikan. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Kemudian Allah melarang nabinya berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran
di tengah penurunan wahyu. Dia menenangkannya bahwa Allah menjamin tertanamnya wahyu itu di hatinya, menghafalkannya, mencamkannya serta menjelaskannya dengan bentuk yang menyeluruh dan sempurna. Al-Qiyamah surah surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 menjelaskan, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakan. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Allah melanjutkan keterangan-keterangan di atas dengan penjelasan mengenai pengecaman akan cinta dunia, prioritas keduniaan daripada akhirat, serta pengabaran mengenai pembagian manusia di akhirat menjadi dua bagian, yakni orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Wajah orang-orang kelompok pertama cemerlang dengan cahaya keimanan. Mereka mendapatkan nikmat melihat Tuhan mereka tanpa halangan, batasan, dan tanpa cara yang diketahui. Sementara itu, wajah orang-orang kelompok kedua hitam, gelap, dan masam sembari menanti turunnya malapetaka yang besar. Surah Al-Qiyamah ayat 20-25. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Itulah kemudian disebutkan dahsyatnya sakaratul maut, kegentingannya, kegundahannya, dan kesusahannya yang termaktub dalam surah Al-Qiyamah ayat 26-35. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu lah. Pada hari itu kamu dihalau karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Surah ini diakhiri dengan penyebutan dalil material yang real yang membuktikan adanya al-hasyr, penggiringan makhluk, al-ma'id, hari akhir atau penentuan nasib makhluk, awal penciptaan, dan keterangan bahwa mengulang adalah lebih mudah daripada memulai. Diceritakan di surah Al-Qiyamah ayat 36-40 ayat terakhir. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian pula menghidupkan orang mati? Dia menciptakan, dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah juga yang berbuat demikian, berkuasa pula menghidupkan orang-orang mati? Demikianlah kandungan surah Al-Qiyamah untuk pembukaan. Sahabat Qur'ani, kita akan masuki pada ayat-ayat selanjutnya. Simak terus di channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.